Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqaullahu ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana supaya rumah tangga bisa awet, bisa bahagia. Sekarang sebelum saya jawab, kita ini hidup hanya satu kali. Usahakan kita bisa bahagia, terutama keluarga kita. Keluarga kita harus bisa bahagia, kita harus bisa menikmati hidup. Harta, kekayaan, kesuksesan itu belum jaminan untuk meraih kebahagiaan rumah tangga. Masih perlu ditambah dengan ilmu-ilmu yang akan membuat suatu rumah tangga menjadi bahagia. Lewat kesempatan ini, melalui pengalaman saya yang sudah 23 tahun berumah tangga dan alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. 23 tahun itu saya rasa sudah cukup untuk berbagi pengalaman, untuk share. Jadi lewat kesempatan ini saya menjawab pertanyaan melalui kisah hidup saya. Yaitu kita harus belajar ilmu, yaitu yang pertama dalam menghadapi rumah tangga, yaitu kita jangan melihat kekurangan pasangan kita, tetapi kita harus melihat kelebihan pasangan kita. Semua orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ingin rumah tangga bahagia, maka kita harus melihat kelebihannya, jangan melihat kekurangannya. Kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan kita dan kebaikan pasangan kita tidak kita lihat, kita selalu melihat kekurangan pasangan, yang akan terjadi apa? Emosi, amarah, karena tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi jika kita menutup, tidak melihat kekurangan pasangan, yang kita lihat kelebihan pasangan, itu akan membuat kebahagiaan untuk kita. Kita tidak akan emosi, karena yang kita lihat itu suatu kelebihan, bukan kekurangan. Secara agama Islam, jika kita selalu melihat kekurangan pasangan, itu sama saja kita tidak bersyukur, dan itu bahaya sekali. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah kenikmatannya. Tetapi jika kita mengkufuri nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Disinilah, jika kita selalu melihat kekurangan pasangan, itu berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah.
Allah telah memberikan jodoh kepada kita, tapi kita selalu melihat kekurangan. Itu artinya kita tidak bersyukur, dan akan membuat rumah tangga selalu kacau karena penuh emosi. Dan hati-hatilah, mungkin ini asap dari Allah. Jika kita selalu bersyukur, kita melihat kelebihan dari pasangan kita, kita selalu bersyukur, kita senang hati, hati kita akan senang. Otomatis Allah akan menambah kenikmatan hidup kita. Hidup kita akan menjadi nikmat, bahagia, tidak pernah bertengkar. Itulah yang saya alami selama 23 tahun ini. Sekarang yang kedua, ilmu yang kedua, yaitu tanggung jawab rumah tangga itu terletak pada suami. Jadi kendali itu ada pada suami. Mau bahagia, mau hancur, mau berantem terus, itu tanggung jawab terletak pada suami. Karena posisi suami itu posisi yang kuat, sedangkan istri di posisi yang lemah. Tetap kuat laki-lakinya. Sebagai contoh, biar mudah dalam belajar, seorang ibu dan seorang anaknya yang masih kecil, masih bayi, masih balita. Di sini posisi yang kuat itu di mana? Posisi yang kuat itu terletak pada si ibu, dan anak pada posisi yang lemah. Dan di posisi yang kuat di ibu ini, apapun yang terjadi dengan anaknya, walaupun anaknya rewel, tengah malam nggak bisa tidur, bikin jengkel, nangis terus, rewel terus, apakah si ibu akan emosi? Apakah ibunya akan marah? Otomatis tidak. Dengan kasih sayang, ibunya selalu memberikan yang terbaik untuk anak, selalu melindungi posisi yang lemah. Apapun yang terjadi, ibunya tidak akan emosi dengan kepala dingin. Itulah contoh. Jika kita sebagai laki-laki itu posisi yang kuat, kita harus melindungi yang lemah, istri kita. Walaupun istri kita rewel, ngambek, kadang cerewet, kita juga harus mengalah sebagai laki-laki. Yang nomor 3, ini yang sangat penting. Jika salah satu pasangan sedang menjadi api atau sedang marah, pasangan satunya harus menjadi air. Jangan pasangan satu menjadi api, satunya ikut-ikutan menjadi api. Pasti kebakaran. Jika satunya menjadi api, satunya harus menjadi air, supaya nanti netral. Caranya bagaimana? Jika salah satu emosi, salah satu sedang marah, pasangannya harus diam saja. Jangan dilayani, diam. Karena kalau dilayani dengan emosi, otomatis api bertemu dengan api, itu akan parah. Pengalaman saya, jika satu menjadi api, maka satunya harus diam, harus menjadi air. Diam dulu, nggak usah dilayani, diam. Tunggu 1 hari, 2 hari, nanti pasti dingin. Jika istri saya marah, saya selalu diam, dan saya introspeksi diri. Oh, ini istri saya capek kerja, mungkin sedang emosi, capek ngurusin rumah. Jadi saya melihat diri saya sendiri. Oh, ini saya salah saya. Seharusnya saya bekerja lebih keras supaya bisa membayar pembantu rumah tangga, menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga istri saya tidak capek, tidak marah-marah. Itulah, justru saya tidak emosi, dan saya tambah itu penyemangat supaya saya rajin bekerja, saya rajin usaha, supaya istri saya enak. Itulah contoh. Dan jika
kita tidak kuat menghadapi, misalkan istri kita marah, kita tidak kuat, tinggal pergi saja dulu ke rumah teman, kemana, jangan langsung dilayani. Tunggu 1 hari, setelah dingin baru komunikasikan. Insya Allah dengan ilmu-ilmu tadi, keluarga kita akan menjadi tenang, keluarga kita akan menjadi bahagia. Jangan sampai keluarga kita hancur, keluarga kita tidak bahagia karena kita salah jalan. Sekarang yang terakhir, saya ingin memberikan tips bagaimana supaya hidup kita meningkat, hidup kita bisa bahagia, dan semoga saja urusan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini Anda melihat bermanfaat, ada manfaatnya, bagikan ke teman atau saudara Anda yang Anda sayangi. Semoga teman dan saudara yang Anda sayangi bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Khairuna anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat untuk saudara kita, untuk teman kita, dengan berbagi ilmu. Mandala ala khairin walau misru ajri failih. Jadi barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Insya Allah dengan kita melakukan kebaikan itu menjadi pahala buat kita dan menjadi pertimbangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah semua urusan kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Saya rasa materi ini cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.